lagi di acara Visip Talk episode ketiga. Nah, episode kali ini gak kalah seru nih teman-teman, karena kita bakal mengundang salah satu gestar yang cluenya tuh kayak mahasiswa fisip pada tahu. Siapa ya? Terutama mahasiswa ilmu komunikasi pasti tahu banget dengan beliau. Yuk langsung kita panggilin 1, 2, 3. Ya, ini dia Bu Farida. Halo Ibu, selamat datang di konten Visip Talk UGJ TV. Jadi gini nih Bu, kita di konten Visip Talk ini kayak mau bahas-bahas soal visip. Nah, sebelumnya kenalin dulu nih, ada siapa Bu? Ada Siapa ya? Bingung nih ibunya. Silakan Ibu bangga memperkenalkan diri. Halo untuk sobat Beauty Friends. UTV Friends. Apa kabar semuanya? Masih Baik ingat ya semuanya. Iya. Masih ingat ya sama Ibu. Pasti dong Bu, kayaknya tuh semua mahasiswa ilmu komunikasi di FISIP tuh tahu sama Bu Farida. Ya, Ibu Farida itu selaku kepala prodi dari ilmu komunikasi, betul Bu? Iya, betul. Iya, jadi gini Bu, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UGJ. Tapi sebelumnya gini Bu, kayaknya masih banyak mahasiswa yang belum ini deh paham atau masih banyak timbul kesalahpahaman soal nama kampus kita nih Bu. Nah, itu tuh sebenarnya kan dari Unswa Gati ya Bu, terus beralih menjadi UGJ. Nah, jadi dikiranya itu sama mahasiswa-mahasiswa itu UGJ tuh swadaya tuh jadi kayak hilang. Sebenarnya gimana sih Bu? Ya, untuk nama Unswa Gati, akronim kan itu ya. Kalau nama Universitas Swadaya Gunung Jati dari dulu juga tidak ada perubahan, hanya yang dirubah itu akronimnya. Tadinya kan Unswa Gati, tapi ternyata kalau orang di luar Cirebon itu pada nggak bisa menyebutkan Unswa Gati, jadi selalu ketinggalan Uns Gati gitu kan. Nah, termasuk Bapak Menteri waktu kesini juga. Nah, pada akhirnya Pak Menteri itu menyarankan untuk nama atau akronim Unswa Gati itu diganti gitu kan, supaya lebih kekinian lah gitu kan. Jadi akhirnya akronimnya diganti menjadi UGJ, tapi swadayanya masih tetap ada. Oh begitu. Nah, Sobat Apple, kali ini itu penjelasan dari Bu Farida soal nama Unswa Gati yang diubah menjadi UGJ. Jadi swadanya itu tetap ada ya Bu, cuma Ada. disingkatannya aja menjadi UGJ. Oke Bu. Sekarang Ibu itu jadi kepala prodi ilmu komunikasi ya Bu. Iya. Menurut Ibu ilmu komunikasi itu gimana sih Bu? Seru gak? Ilmu komunikasi ya paling seru di antara semua program studi di UGJ ya, setahu Ibu. Soalnya seringkali begitu ada mahasiswa dari program studi yang lain, Bu kok kayaknya enak ya kuliah di sini gitu. Sampai-sampai ya banyak juga yang mahasiswa pindahan juga kuliah malah jadinya di ilmu komunikasi gitu. Jadi bukan hanya yang datang nemenin temennya gitu ya dari ilmu komunikasi, tapi pada saat di KKN gitu kan, yang main KKN itu kan program studinya banyak, rata-rata yang mengatakan begitu gitu. Jadi melihat kuliah di program studi ilmu komunikasi, mahasiswanya, dosennya kayaknya pada seneng gitu ya lihatnya gitu. Tapi cuma nggak tahu ya permasalahannya kenapa kan bilangnya enak katanya kuliah di IKOM katanya gitu. Tapi sebenarnya kalau ilmu komunikasi tuh harus banget nggak untuk pintar ngomong Bu? Ya karena kan namanya program studi ilmu komunikasi, otomatis ya di situ ya harus ya kita harus mengolah kan gitu. Karena kan kita di situ keahliannya, terus kita perkuliahannya juga jurusannya itu kan, yang pada akhirnya kan nanti orang-orang juga kan pasti akan ngeliatin di situ. Iya, betul. Jadi memang suatu keharusan kita harus pandai itu kan. Iya tuh. Makanya kalian yang belum masuk UGJ juga nih bisa langsung masuk ilmu komunikasi di UGJ, karena nanti kalian bakal ketemu sama Bu Farida yang super seru. Tapi menurut Ibu nih, fisip itu uniknya tuh apa sih Bu dari fakultas-fakultas yang lain? Walaupun semua fakultas pasti punya keunikan sendiri gitu ya Bu. Cuma dari Ibu tanggapannya kalau fisip tuh punya keunikan apa? Kalau keunikan sih agak ini ya, tergantung ngelihatnya gitu. Cuman kalau ngelihat dari karakter mahasiswanya kan, karakter dosennya gitu kan, jadi mereka itu kebersamaannya gitu, di situ yang paling terkesan sama Ibu gitu. Jadi begitu ada mahasiswa yang ada kegiatan ekstrakurikuler kan gitu, meskipun mereka tidak terlibat masuk anggotanya, tapi mereka ikut
meramaikan gitu, jadi tingkat solidaritas mereka itu memang sangat luar biasa sekali gitu kan, jadi nggak masing-masing gitu, jadi itu yang paling terkesan ibu di situ ya. Setuju, kalau FISIP emang saling ini tuh erat banget gitu ya. Iya. Bener-bener. Terus bedanya FISIP yang dulu sama sekarang tuh ada bedanya gak, Bu? Bedanya ya kalau dilihat dari jumlah mahasiswa pasti ya itu kan, apalagi Iya. ilmu komunikasi kan sekarang tambah banyak kan gitu ya, dari tadinya 2 kelas sekarang sampai 6 kelas kan, kemarin sampai 7 kelas ya angkatan yang lainnya. Cuman kalau dilihat dari personalnya agak lebih hebohan sekarang daripada hebohnya macam-macam karakter anaknya kan gitu ya, kehebohannya, ke apa istilahnya tuh kalau orang Cirebon tuh apa ya, kecentilannya gitu. Kayak makin kesini generasinya makin gitu ini kan, ya. kalau dulu kan ya rada-rada agak serius kan gitu. Sekarang berarti kayak bercanda. Iya, Bercanda ya, Bu. Kalau Maaf ya, dulu Bu, kan kalau kita juga jadi kayak sedikit bercanda. iya, karena sedikit kan jadi lebih Oh iya, serius, bener-bener. iya. Lalu Bu, dari karakteristik mahasiswa ini kan mahasiswa fisik tuh banyak. Yang paling menonjolnya itu apa sih Bu? Karakteristiknya Iya. ya paling tadi ya tingkat solidaritasnya, kebersamaan ibu ya banggalah gitu ya sama mahasiswa, jadi nggak kebetulan gitu karena meskipun mereka tidak aktif ternyata malah jadi ikut-ikutan aktif. Tapi sekarang kan lagi ini juga online tuh semenjak tahun 2020 ya, Bu. Nah, sekarang tuh lagi mulai nih perkuliahan hybrid ya, Bu. Nah, menurut Ibu itu efektif nggak sih kalau adanya kayak gitu? Atau kedepannya bakalan ada yang offline terus? Sekarang kan kayak masih seminggu, 2 minggu online, offline gitu. Coba menurut tanggapan Ibu gimana? Ya kan memang kuliah sekarang kan ada offline, online kan, karena kan untuk mengantisipasi kalau semuanya langsung offline kan barangkali ada permasalahan-permasalahan yang tidak kita duga kan, tapi kan alhamdulillah setelah sampai sekarang ini sudah 7 kali pertemuan kan, jadi tidak ada permasalahan, ya bisa jadi nanti kita kuliah offline ya kan. Iya. Iya, betul. Tapi setelah udah nyobain online sama offline, menurut Ibu efektifan mana sih? Ya kalau kuliah ataupun tidak kuliah juga kan yang namanya tatap muka itu yang paling efektif kan daripada online. Iya sih. Jadi kita juga lebih kalau Interaksi. lagi di Zoom tuh kadang kalau dari aku sendiri kayak masih rada malu-malu gitu, Bu. Tapi kalau langsung kan kayak tahu kondisinya, keadaannya gimana, jadi mungkin masih bisa lebih berani gitu ya. Iya. Iya, betul. Ya pemahamannya juga kan gitu ya, jadi kita juga bisa lebih mencernanya kan lebih bagus lagi. Tapi kalau melalui online kan kadang-kala kita sibuk asik dengan sendirinya kan, sambil makan, sambil mainan HP kan gitu ya, sambil mobile. Kan jadinya kan istilahnya kan ada antara ada dan tiada kan, dibilangnya kan semu kan, kehadiran yang semu katanya terus-terusan kuliah online. Ya, terus ini Bu, ada keraguan nggak sih Bu pas waktu awal metode hybrid ini Bu? Keraguan Keraguan untuk melakukan secara online terus secara ngeselin gitu Bu? komunikasi kan kita memang kan sudah kesepakatan kan sudah dibicarakan sebelumnya, kita sudah prepare kan kalau kita pelaksananya hybrid kuliah offline kan kita sudah siapkan cek suhu, kemudian di setiap ruangan ada sanitizer kan gitu kan, ya tinggal kembali lagi kan ke individu-individunya, apakah kita misalnya mahasiswa ataupun dosen juga kan bisa ya ngikutin aturan, misalnya jadi jangan lupa untuk cuci tangan kan, jaga jarak. Patuhi protokol gitu ya Bu? Iya. betul. Oke, Ibu, aku mau nanya sekali lagi, boleh nggak? Ibu kan selaku kepala prodi ilmu komunikasi nih, ada harapan tersendiri tentang ilmu komunikasi dan penerapannya di UGJ untuk kedepannya nggak, Bu? Ya pastilah ada harapannya, apalagi sekarang ilmu komunikasi itu kayaknya lebih selangkah lebih maju. Jumlah mahasiswanya apa ya, kalau jumlah mahasiswanya kan gitu ya, ternyata terus-terusan gitu ya, banyak terus kan gitu, jadi ya nanti akhirnya kalau bisa nanti kedepannya komunikasi jadi fakultas sendiri. Kedepannya kan jadi ada gitu. memungkinkan nggak sih, Bu, Iya, ada fakultas gitu. tersendiri antara Iya. fisik dan komunikasi? Iya bisa jadi. aja kan, karena bukan cerita ya stereotip Iya. juga kan gitu Iya, ya, kalau betul. yang namanya fakultas ataupun ilmu komunikasi itu salah satu dari beberapa
prodi andalan kan di masing-masing universitas tuh pasti jumlah mahasiswa itu yang Iya, betul. banyak gitu ya, selain ekonomi kan gitu ya, kayak di UGJ ya mudah-mudahan komunikasi terus jadi favorit juga kan gitu. Amin. Ya betul betul. Berarti seperti itu teman-teman penerapan ilmu komunikasi di UGJ. Ya mungkin segitu dulu Bu pertanyaan dari kami seputar FISIP kali ini. Mungkin soon kayak kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu tentang yang lainnya. Boleh. Ya Ibu. Terima kasih ya Bu atas kehadirannya di sini sudah meluangkan waktunya untuk konten F-Talk kali ini. So, buat teman-teman jangan lupa subscribe YouTube kami Infinity UGJ. Dan jangan lupa like, comment, share video ini supaya kalian lebih tahu tentang ilmu komunikasi di UGJ. See you Unity Friends! Salam komunikasi!